Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga berkat Tuhan selalu beserta kita. Pada hari ini saya akan bercerita tentang kisah yang berjudul Cahaya di Tengah Retakan. Dari cerita ini berkisah Luna dan Rico adalah pasangan Katolik yang telah menikah dan mengucapkan janji di depan altar bahwa mereka akan saling setia baik di dalam suka maupun duka. Namun seiring berjalannya waktu, perbedaan pendapat, karakter, tantangan finansial, dan mungkin komunikasi yang buruk membuat hubungan mereka terkikis, dan setelah beberapa tahun kemudian mereka memutuskan untuk bercerai. Luna merasa hancur, sementara Rico diliputi rasa bersalah. Keduanya merasa gagal sebagai pasangan maupun sebagai umat Katolik, dan mereka bertanya dalam hati mereka, apakah Tuhan masih mencintai kami meskipun kami gagal menjaga pernikahan ini? Suatu hari, setelah perpisahan mereka, Luna mendengar homili seorang imam yang mengatakan ketika sebuah bejana sudah terlihat retak, kita cenderung menganggapnya tidak berguna. Tetapi dalam retakan itulah cahaya bisa masuk. Demikian pula Allah menggunakan retakan dalam hidup kita untuk menyalurkan kasih dan pengampunannya. Lalu kata-kata itu menggugah Luna dan ia mulai memahami bahwa meskipun pernikahannya gagal, Allah tidak pernah meninggalkannya. Lalu Luna melanjutkan kehidupannya dengan ikut dalam komunitas gereja, menghadiri misa, dan berbicara dengan seorang penasihat di pastoral. Begitu pula dengan Rico yang mulai menghadiri retret, dan dalam keheningan doa ia merasakan panggilan untuk memaafkan dirinya sendiri dan memulai lembaran yang baru. Jadi dalam cerita ini mengajarkan bahwa sekalipun perceraian adalah luka yang dalam, Allah tetap mengasihi dan memberi jalan untuk penyembuhan. Dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, pasangan yang bercerai dapat menemukan kekuatan baru untuk menjalani hidup dengan iman dan pengharapan. Nah, Bapak Ibu, perceraian tadi kan dikatakan sebagai luka yang mendalam. Namun sebenarnya bukan akhir dari kasih Allah bagi kita. Gereja memahami bahwa hidup terkadang menghadirkan tantangan yang sulit diatasi. Meskipun pernikahan adalah sakramen suci, gereja tidak meninggalkan Anda dalam perjalanan ini. Anda tetap bagian dari tubuh Kristus dan kasih Allah bagi Anda tidak pernah berubah. Perceraian tidak memisahkan Anda dari rahmat Allah. Gereja juga memeluk Anda dengan kasih yang sama seperti sebelumnya. Dalam komunitas umat beriman, Anda tetap memiliki tempat, tugas, dan panggilan untuk melayani serta bertumbuh di dalam Kristus. Jadi, Bapak Ibu, ingatlah bahwa Allah selalu dekat dengan hati yang terluka. Datanglah kepadanya dengan kerendahan hati dan biarkan Dia memulihkan Anda. Gereja juga adalah rumah Anda, tempat Anda dapat menemukan penghiburan dan kekuatan untuk melanjutkan perjalanan dengan penuh harapan. Nah, Yesus memberi pengajaran juga kepada kita, Bapak Ibu, pada Injil Lukas bab 6 ayat 36, hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu yang murah hati. Ajaran ini menunjukkan bahwa gereja dipanggil untuk menunjukkan kasih dan pengertian kepada semua orang, termasuk mereka yang bercerai. Meskipun perceraian mungkin dianggap sebagai pelanggaran terhadap sakramen pernikahan, gereja tetap berusaha untuk mendampingi dan mendukung individu-individu tersebut. Nah, Bapak Ibu, jika pernah menonton film It's Complicated yang mengisahkan dinamika yang rumit antara pasangan yang mulai menjalin hubungan dan setelah itu bercerai, ya mungkin kisahnya hampir sama kayak cerita yang barusan saya sampaikan itu.
Nah, di sini itu ada beberapa momen reflektif. Di antaranya ada percakapan yang mengatakan the past is just a story we tell ourselves. Kata-kata ini mengajarkan kita tidak perlu terus-menerus dalam bayang-bayangan di masa lalu. Perceraian adalah bagian dari perjalanan, tetapi tidak harus mendefinisikan seluruh hidup dan membangun cerita yang baru bahkan setelah perpisahan. Nah, lalu di dalam dokumen gereja juga dinyatakan bahwa penting diingat orang yang sudah bercerai harus merasa mereka adalah bagian dari gereja. Mereka tidak diekskomunikasikan dan tidak boleh diperlakukan seperti itu karena mereka masih tergabung di dalam persekutuan gerejawi. Nah, oleh sebab itu, marilah kita menaruh pengharapan kepada Dia yang tidak pernah meninggalkan kita, dan semoga Tuhan selalu menyertai kita di dalam keadaan apapun. Amin.